Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul, bertemu di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat ini kita mempelajari di antara kalamnya, di antara firman dari firman-firmannya, yaitu tafsir dari juz 30 atau juz amma. Kita insyaallah akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Ya, terakhir kita sampai pada ayat yang ketiga ya. Insyaallah kita akan sedikit mengulang dari awal ya. Insyaallah kita ulang sebentar. Insyaallah nuraji qalilan mimma madha atau mimma qad darasna fi al-liqa'il madhi. Insyaallah kita sedikit mengulang pelajaran yang kita sempat bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, langsung dibaca saja. Tafadhal akhuna Ilham. Tafadhal an taqra. Al-awwal taqra al-ayah, thumma ba'da intiha'ika min qira'atil ayah fa taqra asy-syarh, yani syarah min fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tafadhal. Awalan taqra. Bismillah. At-tafsir surah An-Naba. Al-ayah awal ila 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara masya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kafin. Barakallahu fiik. Taqra asyarah. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu alaiha amma yatasaalun, yakni amma yatasaalu haula'il mukazzibun bil qur'ani wa ghairihi. Summa ajaba Allah azza wa jalla an hadha su'ali faqala anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun wa hadha an-naba huwa ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallim
wasallam وسلم من البينات والهدى ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الأخير akhiri عن اليوم الآخر والبعث wal ba'thi والجزاء wal jazai. والجزاء Nah. وقد اختلفوا الناس وقد اختلف الناس في هذا في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم آله وسلم فمنهم من آمن به وصدق ومنهم من كفر به وكذب ومنهم من شك فيه وتردد فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين وكذلك إذا رأوا يوم القيامة ويوم تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. سورة الأعراف الآية 35. لا 53. ولهذا قال سبحانه هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد لأولى من حيث المعنى وإن كانت ليس توكيدا باعتبار اصطلاح نحوي. نعم. لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف المطف بالحرف عطف. والتوكيد لا يفصل به وبين مؤكده بشيء من الحروف في. نعم. والمراد tanpa tasydid ya. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما
ukhbiru bihi. Nah. Baik. Syukran jazakallah khairan ala akhina Ilham. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik. Tapi di sini kita sedikit mengulang mulai dari ayat pertama amma yatasaalun sebagaimana yang telah kita jelaskan ya di pertemuan yang sebelumnya. Di sini diperjelas lagi bahwasanya amma yatasa'al haula al-mukadzibun bil Qur'an wa ghairihi, tentang apa mereka orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an itu bertanya. Ya, para pendusta yang mendustakan isi Al-Qur'an itu mereka saling bertanya. Tentang apa? Kemudian Allah pun menjawab apa? Pertanyaan itu, ya. Dengan firman-Nya anin naba'il azim, mereka bertanya tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih tentangnya. Dan berita besar ini ya sudah berlalu penjelasannya bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan berita yang besar ini Allah taala alam bis-shawab. Ya, kita memilih pendapat bahwasanya berita yang besar ini adalah berita tentang datangnya hari kiamat, ya, berita tentang hari kebangkitan, berita tentang hari pembalasan. Bahkan beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa hadzal naba huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bayyinati wal huda, yaitu berita di sini adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minal bayyinati wal huda, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk ayat-ayatnya. Wala siyama ma jaa bihi minal akhbar, terutama berita-berita yang berkaitan tentang hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan, yaumul ba'ts wa yaumul jaza. Manusia mereka berselisih. Ikhtalafan nas fi hadan naba. Ketika mereka mendapati berita ini, perintah akan adanya hari pembalasan, hari kiamat, hari kebangkitan, maka mereka, para manusia, respon mereka berbeda-beda. Ada di antara mereka yang man amana bihi wa saddaqa. Ada yang beriman dan membenarkan berita tersebut. Wa minhum man kafara wa kadzdzaba, dan di antara mereka juga ada yang mengkufurinya dan mendustakannya, ya. Wa minhum, dan di antara mereka juga ada yang syakka fihi wa taraddad, ragu, mau membenarkan tidak, ya, kemudian mengingkari juga tidak, mereka ragu, tengah-tengah, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka meragukan para sahabat, ya, orang-orang yang beriman pada saat itu, para sahabat, mereka mempercayai, mereka mengimani, membenarkan berita tersebut. Orang munafik, mereka ragu. Makanya orang munafik itu la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itu. Jadi mereka itu taraddad, tapi hakikatnya mereka itu apa? Menyembunyikan kekufuran yang ada pada dirinya. Maka Allah pun menjelaskan, fabayyanallahu anna haula alladzina kadzdzabu. Allah menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang mendustakan berita ini, mereka akan mengetahuinya dengan ilmul yaqin, dengan ilmu yang yakin. Kapan? Wa idza ra'au yaumal qiyamah. Ketika mereka nanti di hari kiamat, ya. Maka disebutkan oleh dalam surat Al-A'raf ayat 53, yauma ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Yaitu pada hari ketika kebenaran itu datang. Maka berkata orang-orang yang dahulu mengabaikan berita ini, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq.
ternyata ya Rasul utusan Allah telah datang kepada kami dengan membawa berita yang hak, yang benar. Ternyata ketika utusan Allah, delegasinya Allah datang kepada kami, mengkhabarkan kepada kami akan ada hari kebangkitan, yang dahulu kami mendustakannya ternyata benar. Ini diperjelas di sini. Kalla saya'lamun. Oleh karenanya Allah setelah itu mengatakan apa? Kalla saya'lamun. Kali-kali mereka ya betul-betul akan mengetahui kebenaran yang mereka dustakan. Ya. Kemudian di ayat yang kelima dipertegas lagi, taukid, tsumma kalla saya'lamun. Kemudian betul-betul mereka akan mengetahui. Ya. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya jumlah yang kedua yang tsumma kalla saya'lamun ini adalah taukid secara makna, bukan secara susunan, bukan secara tarkib atau secara lafadz. Lah, karena kalau secara lafadz ini tidak masuk taukid menurut ulama nahwu. Karena yang namanya taukid itu tidak dipisah dengan atof. Li'anna taukid baina taukid wal muakkad laisa bainahuma faslun. Jadi tidak ada jeda ya. Di sini ada jedanya, tsumma. Ya kan? Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Kalau secara susunan seharusnya kalau mau dikatakan taukid tidak ada kata tsumma. Ya, namun di sini secara makna saja, secara makna. Betul-betul mereka itu akan mengetahui kebenaran yang mereka dustakan dahulu. Tsumma bayyana Allah Ta'ala ni'amahu ala ibadihi. Kemudian Allah pun di ayat berikutnya, ya ayat yang ke-6, menjelaskan nikmat-nikmatnya kepada para hamba. Liyuqarrira hadhihi an-ni'am fayalzamuhum syukruha. Kemudian Allah pun menjelaskan di ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya, hingga ayat yang 16 ya, kurang lebih di ayat yang ke-16 yang terakhir antum baca ya, akhuna Ilham, wa jannatin alfafa. Ya, sampai ayat yang 16. Jadi mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat 16 ini di sini Allah akan menyebutkan berbagai nikmat kepada para hamba supaya hamba itu betul-betul mengakui nikmat Allah sehingga melazimkan mereka, memberikan konsekuensi kepada mereka untuk bersyukur. Yang mana ketika hamba itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum, ayat lanjutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masyaallah. Ahsant. Seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingat, azabku sangat pedih. Maka di sini Allah akan menyebutkan ya satu persatu di antara nikmat yang Allah berikan. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini ya sebagai hamparan? Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk kita bisa mengambil manfaat maslahat, yang mana bumi ini tidak terlalu keras sehingga sulit untuk kita bercocok tanam. Allah tidak jadikan begitu. Namun Allah jadikan bumi ini sebagai tanah yang bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam, bisa ya kan? Dan Allah menjadikan bumi ini sesuai dengan maslahat kita. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek sehingga kita berjalan di atas permukaan ini sulit.
Allah tidak jadikan bumi ini lembek banget sehingga kita tidak bisa berjalan kan gitu. Jadi Allah menjadikan apa? Mihada itu yang bisa kita jadikan ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil maslahatnya. Artinya Allah jadikan bumi ini sebagai tempat hamparan yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tidak menjadikan bumi ini sebagai zat yang keras sehingga tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita bercocok tanam, ya. Dan Allah tidak menjadikan bumi ini terlalu lembek sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya, sehingga kita tidak bisa berdiam di atasnya, ya. Kebayang kalau bumi ini semuanya lumpur, ya, kita tidak bisa membuat rumah, kita tidak bisa membuat gedung-gedung dan yang lainnya, ya. Paham ini ya? Paham ini? Ilham? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat hamparan untuk kalian ambil manfaatnya, maslahatnya. Wal jibala autada. Dan kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Ja'alahallahu ta'ala autadan lil ard. Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak untuk bumi. Nah, seperti apakah pasak ini bagi bumi? Maka beliau menjelaskan bimanzilatil watat lil khaymah. Beliau menjelaskan di sini seperti paku atau patok, ya. Patok, paham patok? Untuk kemah, ketika kita ingin mendirikan sebuah kemah, maka minimal kita membuat apa? Paku, ya, atau patok 4 minimal, supaya kemah itu bisa berdiri. Nah, seperti itu. Jadi kedudukan kedudukan jibal, gunung-gunung ini bagi bumi itu seperti pasak bagi apa? Paku nih bagi kemah. Ketika kita mendirikan sebuah kemah, sebuah tenda, ya, maka ada patok minimal 4 patok yang kita pasang, ya, sehingga kita kaitkan, ya, dengan tali penguat sehingga kemah atau tenda itu bisa berdiri tegak. Seperti itu. Jadi kira apa bahasanya? Kayak apa patok itu kalau di kemah? Pondasi. Enggak, kalau kita bikin tenda itu kan ada ininya, ya patok, paku, ya. Ya pondasi. Ya kalau bangunan ya pondasi. Patok. Tapi kalau patok itu yang panjang itu ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah kan? Ke bawah. Nah, ternyata gunung pun seperti itu. Gunung itu menjulang ke atas tinggi, menjulang ke bawahnya lebih tinggi. Dan ternyata penelitian, ya, ternyata gunung itu menjulang ke atas itu sepertiga dari yang menjulang ke bawah. Sepertiga dari yang ke bawah. Berarti kita menyaksikan bahwasanya gunung yang tinggi itu ternyata sepertiganya dari yang ke bawah. Gitu. Makanya Allah menyebutkan wal jibala autada. Dan Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak sehingga bumi itu tidak goyang. Sehingga kita bisa hidup tenang di bumi. Ya. Sehingga bumi itu kuat, kokoh, ya, tidak bergoyang. Sebagaimana para ulama mengatakan wahadihil autad qala al-ulama'ul ard, berkata, ya, para orang ahli bumi, sesungguhnya bumi ini laha juzur, memiliki akar ke bawah, ya. Gunung ini memiliki akar ke bawah tadi, ya, memiliki akar ke bawah yang lebih panjang, sebagaimana paku. Ketika kita memaku, maka paku yang kita pasang di tembok, ya,
atau kayu, maka itu ke dalam itu lebih panjang. Walidzalika tajiduha sulbatan qawiyah la tuz'izuha ar-rih. Oleh karenanya kita mendapati ya gunung itu tegak, berdiri tegak kokoh. Ketika tertiup angin dia tidak goyang, tidak bergerak. Wa hadza min tamami qudratihi wa ni'matihi. Ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah nikmat yang kedua. Kemudian nikmat berikutnya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa khalaqnakum azwaja. Fadhal akhuna Ilham. Iqra. Wa qala Allah Ta'ala wa khalaqnakum azwaja ay asnafan ma baina dzakara wal unsa wa sagiru wa kabirun ma baina dzakarin wa untha wa saghirin wa kabirin ay asnafan min baina dzakara wal zakarin wal unsa wa sagirin wa kabirin wa asawada wa ahmar wa syaqiyyin wa sa'idin wa sa'idin ila ghairi dzalika mimma yakhtalifu an-nasu fihi fahuwa azwajun fahum azwajun mukhtalifuna ala hasabi ma aradallahu azza wa jalla wa qatadathu hikmatuhu liya'tabira an-nasu biqudratillahi ta'ala wa annahu qadirun wa annahu qadirun ala an yaj'ala hadzal bashara alladhina khuliqu min maddatin wahidatin min abin wahidin ala hadhil asnafil ala asnafil mutanawwi'ati mutabayyinah. Baik. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kalian ya makhluk yang berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Wahum azwaj, itu semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada ya di kehidupan ini kecuali sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya. Manusia, seorang laki-laki, ya, hatinya dijadikan tentram ketika memang ada pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, dalam surat Ar-Rum. Ya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan ya, setiap pasang-pasangan untuk kalian dari min anfusikum, dari diri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram. Ya, manusia normal itu hatinya akan tentram kepada pasangan, pada lawan jenis. Bahkan hewan pun ada pasangannya, ada jantan, ada betina.
Bahkan hal listrik saja ada positif, ada negatif. Semua pasang-pasangan. Allah yang menciptakan semua itu. Ya. Ini Allah ingin menjelaskan bahwasannya segala sesuatu itu pasti berpasang-pasangan kecuali satu. Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa, zat yang tidak membutuhkan pasangan. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak menjadikan seorang menjadi anaknya atau pasangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah itu ya, tidak ada yang setara dengannya. Allah tidak beristri. Allah tidak memiliki anak. Ya. Semuanya berpasang-pasangan kecuali Allah. Ini menunjukkan ya, akan keesaan Allah dalam hal ini. Ya, semua kita pasti berpasang-pasangan. Baik, berikutnya waja'alna naumakum subata. Silakan. Waja'alna naumakum subata ay qata'an lita'bu Qati'an litta'abi. qati'an lita'bi Fannaumu fannaumu yaqta'u yaqta'u ma sabaqa min ta'bin ma sabaqahu minat ta'abi. ma sabaqahu min ta'bin Minat ta'abi. minat ta'bi wa yastajidu Wa yastajiddu bihil insan. wa yastajidu bihil insan nashatan lil mustaqbal walidzalika tajidu Tajidur rajula rajula idza ta'iba idza ta'iba summa nama istaraha wa tajaddada nashatuhu wa hadha minan ni'mati wa huwa aidan min ayati Allahi kama qala Allah ta'ala wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaa'akum min fadlihi wabtigha'ukum min fadlihi. Surah Ar-Rum al-ayah 23. Nah. Waja'alna Kafin. Cukup. Waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai subata. Ma makna subata? La arif. Subata, Allah menjadikan tidur kita sebagai istirahat, ya. Sebagai apa? Istirahat. Sebagai maafan. Waja'alna naumakum subata, sebagai istirahat buat manusia. Maksudnya apa? Subata di sini adalah qati'an litta'ab, sebagai pemutus kelelahan, ya. Oleh karenanya yang dimaksud di sini apa? Naum, tidur itu memutus sesuatu yang sebelumnya, ya, rasa capek, rasa letih. Maka ketika seseorang, ya, itu bangun dari tidur, maka dia akan yastajiddu, akan kembali seger, ya, sehingga dia bisa bisa beraktivitas kembali di masa yang akan datang. Walidzalika tajidur rajul, makanya ketika kita mendapati orang yang capek, ya, kemudian dia tidur, istirahat, bangun dari tidur, maka dia kelihatan kembali fresh, kembali semangat untuk kemudian beraktivitas seperti semula.
Jadi ketika dia capek tidur, maka pas ketika bangun maka kelihatan semangat dan siap untuk beraktivitas kembali. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Pertama Allah menyebutkan nikmat menghamparkan bumi. Allah menyebutkan nikmat ya, bahwasanya menjadikan gunung itu sebagai pasak bagi bumi. Allah pun menyebutkan nikmatnya menjadikan kita berpasang-pasangan. Sekarang Allah menyebutkan lagi bahwasanya Allah menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Ya. Bahkan Allah menyebutkan ini adalah tidur yang kita lakukan ini adalah di antara tanda kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk menjadikan kita tidur. Kemudian setelah itu kita kembali giat. Wa min ayatihi manamukum bil-lail, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bahwasanya tidurnya kalian di waktu malam. Ya. Dan di siang hari ya, kemudian kalian mengharapkan ibtigha'uhu min fadlih, mengharapkan rahmat darinya atau keutamaan darinya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Allah menjadikan malam ini pakaian ya, bagi manusia, bimanzilatil libas. Allah menjadikan malam sebagai pakaian bagi bumi, sebagaimana Allah pakaian yang kita pakai yang itu menjadi talbasahu wa yakunu jilbaban laha, ya, seperti pakaian yang menutupi badan. Ya, Allah menjadikan malam itu pakaian bagi bumi seperti pakaian kita yang menutupi badan. Kemudian waja'alna nahara, dan ketika ini sudah sunatullah ya, ketika emang di ayat sebelum tadi Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat di malam hari ya. Waja'alna laila libasa, maka ketika kita merubah tatanan ini yang harusnya malam dijadikan tidur, tapi ketika kita merubah tatanan ini sunatullah, maka yang terjadi adalah gangguan-gangguan ya. Walaupun seseorang itu tidur banyak di siang hari tapi malamnya dipakai buat begadang dan yang lainnya, maka ini akan ada berbagai kerusakan atau gangguan ya, karena memang sudah menyelisihi sunnatullah yang telah berlaku ya, maka ini adalah nikmat Allah yang besar Allah berikan. Selanjutnya waja'alna al-laila waja'alna an-nahara ma'asha. Fadhal. وجعلنا النهار معاشا أي معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. Kafin. Dan kami menjadikan siang sebagai tempat penghidupan untuk mencari ya rizki, untuk mencari ma'isyah, supaya manusia bisa mencari rezeki yang Allah tebar sesuai dengan tingkatan mereka dan keadaan mereka. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya siang untuk mencari nafkah ya, malam untuk istirahat. Jangan sampai kita merubah ya aturan yang telah Allah tetapkan. Ketika kita merubah aturan yang telah Allah tetapkan, yang telah menjadi sunnatullah, tatanan hidup, kehidupan manusia, maka yang akan terjadi adalah sesuatu yang mengganggu kesehatan kita ya. Wa banaina fawqakum, dan ini yang terakhir, wa banaina fawqakum sab'an shidada wa hiyal samawatu sab'u wasafaha Allah Ta'ala bisyidadi li'annaha qawiyatun kama qala ta'ala was-samaa'a banaynaha bi'aidi wa inna
lamusi'un. lamusi'un. Surah Az-Zariyat al-ayah 47. Ay bainanaha Banainaha ay banainaha biquwwatin. bikuwatin. Nah, dan kami telah membangun di atas kalian 7 lapis langit yang syidada kuat. Ya. Sebagaimana yang telah Allah sifatkan, Allah ceritakan di dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zariyat ayat 47 di mana Allah mengatakan wa samaa banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Sesungguhnya dan langit ya yang kami bangun dengan kuat, wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskannya. Jadi Allah itu menciptakan langit dan langit itu luas. Ya, langit itu luas, bahkan lebih luas daripada bumi. Allah menciptakan bumi yang begitu hebat, ternyata lebih hebat lagi langit itu ternyata luas. Secara logika kita, sesuatu yang ada di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Namun ternyata Allah menciptakan ini berbeda. Ternyata langit itu lebih luas daripada bumi. Ya, bahkan ada berlapis-lapis, 7 lapis langit yang langit yang pertama saja kita tidak paham ujungnya, kita tidak tahu ya ujungnya. Jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya itu ratusan tahun perjalanan. Ya, ini menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah untuk menciptakan semua itu, ini sebagai bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka itu mengakui adanya Allah tapi nggak percaya dengan harinya kebangkitan. Allah mampu untuk menciptakan alam semesta yang sebesar ini. Allah mampu untuk menciptakan menciptakan gunung yang sekokoh itu, sedalam itu. Semuanya Allah mampu. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada mereka yang tidak mempercayai akan adanya hari akhir, Allah mampu menciptakan semua itu. Maka untuk menghidupkan kalian yang sudah mati, maka sangat-sangat mampu. Taib. Sampai ayat yang keberapa itu? Wa banaina fawqahum sab'an shidada. Ayat yang ke 12 ya. 12. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya karena waktu yang membatasi. Saya ucapkan terima kasih kepada akhuna Ilham sudah membaca dengan baik. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.